terakhir bertanya ya. Jadi apa nih kesimpulannya Mas Lutfi sendiri dari pembahasan pada malam hari ini? Silahkan. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi itu seperti ini ya. Jadi memang pekerjaan ulama khususnya ahli fikih bukan pekerjaan yang sembarangan. Seorang tidak bisa dikatakan ahli fikih kalau hanya tahu 1-2 hadis lalu berfatwa. Itu bukan seperti itu. Bukan seperti kebanyakan orang-orang yang sedang puber religi, yang tahu 1-2 hadis lalu memaksa orang lain ikut bersamanya, mengamalkan dan memfasikkan yang lain karena tidak ikut dengannya, padahal belum tentu pemahamannya itu benar. Maka dari itu perlu diluruskan bahwa fikih itu bukan cuma 1 hadis dan 1 ayat saja yang kemudian keluar satu hukum dengan status aneh karena memang dikeluarkan oleh orang yang bukan ahlinya. Jadi dalam meja seorang faqih itu bukan hanya 1-2 hadis, tetapi ada ratusan bahkan ribuan hadis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah mengumpulkan itu semua, mulailah seorang faqih memindai, menscan dengan dibarengi beberapa tinjauan seperti budaya dan sosial daerah setempat. Tidak asal jeplak, tidak asal bunyi gitu kan. Hukum yang dikeluarkan oleh seorang faqih bukan hanya karena 1 hadis lalu menjadi haram semua. Bukan juga karena tidak ada contohnya dari Nabi dan sahabat semua menjadi bid'ah gitu kan. Bukan seperti itu. Jadi bukan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, slogan yang harus dikampanyekan, tetapi kembali ke ulama yang harus digalakkan. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin memahami Al-Quran dan Sunnah hanya mengandalkan otak kita dan diri ini yang penuh hawa nafsu serta kepentingan tanpa melihat bagaimana cara ulama memahaminya. Jadi itu lor kesimpulannya, bahwasanya ulama ahli fikih itu bukan yang tahu 1 hadis 1 ayat kemudian mengambil kesimpulan hukum, itu bukan seperti itu. Jadi ulama yang sebenar-benarnya ahli fikih pakarnya itu mereka mengumpulkan ratusan bahkan ribuan hadis, ribuan ayat, ratusan ayat untuk kemudian diteliti, dibaca, dipelajari secara mendalam. Baru setelah prosesnya selesai, barulah keluar sebuah hukum. Itulah yang namanya istinbat, menarik kesimpulan hukum dari berbagai macam ayat atau hadis. Bukan hanya 1 ayat 1 hadis, bukan. Kalau 1 ayat 1 hadis itu namanya bukan ulama, tapi apa ya namanya? Ya bukan ulama, bukan ahlinya, itu hanya KW, ulama KW 100 mungkin ya, tahu. KW 1000. Intinya ulama abal-abal. Itu hanya tahu terjemahan saja baru disumkan. Sehingga kesimpulan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah itu sebuah kesimpulan yang sangat gegabah dan memang perlu diluruskan. Itu ya lor, intinya mari kita kembali ke ulama itu. Artinya kita harus merujuk kepada ahlinya, pada pakarnya. Jangan sampai kita menyimpulkan dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya perangkatnya. Serahkan pada ahlinya, pakarnya, dan orang yang ahli di bidangnya. Itu lor kesimpulannya. Yang dengan co-host ya. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas penjelasannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menambah wawasan, menambah ilmu ya teman-teman, termasuk saya juga bisa menambah ilmunya dari penjelasannya Mas Lutfi tadi. Kita tutup ya. Kita tutup sesi diskusi sih, sesi materi dari Mas Lutfi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.